Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asmi, Esther, Jorti, Lucy, Iqbal, Nadia, Dita, dan Adelia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul akupresur. Next. Jadi poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada definisi dan juga manfaat dari akupresur, kemudian ada 7 titik akupresur, kemudian ada definisi dan juga kapan kita bisa menerapkan terapi refleksi, kemudian cara kerja dari terapi refleksi, dan juga yang terakhir 5 metode dari terapi refleksi. Next. Yang pertama, mengenai akupresur sendiri, definisi dari akupresur sendiri ini berasal dari kata accuse and pressure, yang artinya jarum dan tekanan. Jadi, akupresur sendiri ini merupakan seni penyembuhan kuno yang menggunakan jari untuk menekan titik-titik penting pada permukaan kulit guna merangsang kemampuan penyembuhan diri alami dari dalam tubuh. Kemudian, jadi titik-titik ini tuh mengacu pada pemberian rangsangan akupuntur dengan cara memberikan tekanan. Tujuan dari dilakukannya kegiatan dari akupresur sendiri ini adalah melancarkan aliran energi vital melalui meridians ke seluruh tubuh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mengetahui nih, meridians itu apa gitu. Tapi mungkin juga ada yang belum mengetahui. Jadi meridians itu merupakan jalur penghubung akupresur satu sama lain serta ke organ internal. Next. Selanjutnya nih, manfaat dari akupresur itu apa gitu. Jadi yang pertama itu membantu perputaran energi melalui peredaran darah. Ketika titik-titik dari permukaan tubuh itu nanti ditekan, maka mereka dapat melepaskan ketegangan otot sehingga menyebabkan peningkatan sirkulasi darah dan menyebabkan penyembuhan itu lebih terbantu gitu. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan sistem saraf untuk merangsang pelepasan hormon yang membuat individu ini merasa lebih baik dan juga rileks. Contohnya ini ada hormon endorfin, itu merupakan painkiller alami dalam tubuh kita. Ada juga hormon serotonin seperti yang telah disebutkan Kak Medina tadi. Jadi itu hormon yang bertanggung jawab atas suasana hati kita gitu. Kemudian yang selanjutnya, manfaatnya adalah memperbaiki aliran qi dan darah dalam meridians untuk mengembalikan keseimbangan dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi di dalam teori pengobatan Cina itu, qi sendiri ini merupakan kesatuan dari emosi dan juga fungsi mental dalam tubuh gitu. Next. Ya baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang 7 titik akupresur. Nah, titik pertama itu disebut dengan titik third eye. Nah, itu lokasinya ada di sini, di antara kedua alis kita. Nah, di sini titik ini itu digunakan untuk memperdalam penghayatan kita akan kehidupan spiritual serta meningkatkan self awareness diri sendiri itu dari dalam. Juga berguna untuk meredakan rasa gugup. Nah, cara kerjanya itu kita meletakkan jari kita di titik third eye di sini, kemudian ditekan selama beberapa menit itu sambil berkonsentrasi melakukan posisi duduk yang tegak, luruskan punggung kita dan mengatur nafas. Nah, untuk merasakan progres yang positif itu dianjurkan untuk melakukannya 5-10 menit dalam 1 hari. Kemudian dilanjut next. Nah, titik kedua itu disebut drilling bambu. Nah, itu letaknya ada di sini, di dalam rongga mata, di bagian atas, itu di antara lekukan alis, dan pangkal hidung, jadi di sekitar sini. Nah, itu berperan ketika ditekan titik ini, itu berperan untuk meredakan mata merah, meredakan sakit kepala, penglihatan yang terasa kabur, kemudian jika terkena alergi serbuk bunga, kemudian merasa mabuk, dan ketika menderita sinus.
Nah, cara kerjanya itu kita menempatkan ibu jari kita di sini, di bagian atas rongga mata kita, di titik drilling bambu. Nah, kemudian menekannya ke atas, menarik jari kita ke atas, ditekan selama 1 menit sambil mengatur nafas kita. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kemudian di titik 3 yaitu heavenly pillar. Nah, titik ini sangat bagus untuk meredakan stres yang berlebihan. Kemudian ketika kita merasa sangat lelah, ketika kita insomnia, depresi, mata bengkak, leher terasa kaku dan sakit tenggorokan. Nah, itu posisinya heavenly pillar itu ada di belakang sini, ada di leher. Nah, itu sekitar 1 jari jaraknya dari pangkal tengkorak. Jadi ketika kita merasakan tengkorak kita, ujung tengkorak kita, itu kita kasih jarak 1 jari turun, kemudian beberapa sekitar setengah inci ke samping dari tengah tulang leher. Nah, disitulah letak dari titik akupresur heavenly pillar. Nah, untuk merasakan manfaat dari titik ini, kita menekannya sambil berkonsentrasi mengatur nafas secara perlahan. Nah, kemudian itu ditekan selama 20 menit dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu untuk merasakan manfaatnya. Ya, selanjutnya disambung oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Iqbal untuk penjelasannya. Selanjutnya adalah mengenai 7 titik akupresur. Yang keempat adalah Sea of Tranquility atau yang berada di titik CV17, CV17. Letaknya adalah secara tepatnya adalah berada di tengah tulang dada dengan jarak 3 ibu jari dari pangkal tulang seperti yang ditunjukkan di gambar. Mungkin bisa dicoba sendiri menekan bagian tersebut ya. Nah, peran dari melakukan akupresur di bagian ini adalah untuk meredakan kecemasan yang disebabkan oleh tekanan, perasaan gugup, ketegangan di dada, kesedihan, depresi, histeria, dan juga ketidakseimbangan emosional lainnya. Kemudian untuk cara kerja dari Sea Tranquility ini, kamu bisa berkonsentrasi sambil bernapas secara perlahan. Kemudian tekan titik Sea Tranquility tersebut secara perlahan selama beberapa menit atau paling lama selama 20 menit. Nah, hal ini dapat dilakukan 2 kali seminggu untuk mendapatkan fungsinya, untuk mendapatkan manfaatnya. Nah, namun jika perasaan cemas kan akupresur pada titik ini, sebaiknya disarankan untuk segera menemui dokter yang ahlinya ya, atau terapis. Baik, selanjutnya Kak Esther. Selanjutnya adalah titik Sea of Energy atau Qi yang seperti tadi dikatakan atau dijelaskan oleh Kak Lucy. Sea of Energy ini berada pada titik CV6 seperti yang terlihat di gambar. Nah, peran dari mengerjakan akupresur di titik ini adalah untuk meredakan nyeri punggung bawah, punggung bagian bawah, dan juga mengencangkan otot perut yang lemah dan mencegah berbagai masalah punggung bawah lainnya. Kemudian cara kerjanya adalah letakkan ujung jari di daerah perut, bagian bawah di antara pusar dan tulang kemaluan. Cara bertahap, tekan 1-2 inci ke dalam saat Anda bernapas selama 1 menit. Selanjutnya adalah titik Sea of Vitality atau berada pada titik B23 dan B47 seperti yang ada di dalam gambar. Nah, titik ini tepatnya berada di posisi di punggung bawah antara vertebra lumbalis kedua dan ketiga, selebar 2 hingga 4 jari dari tulang belakang setinggi pinggang. Nah, titik akupresur ini jika kita lakukan itu dapat meredakan depresi, kelelahan, trauma, dan juga ketakutan.
Nah, cara kerja dari titik akupresur Sea of Vitality ini adalah yang pertama, gunakan kedua tangan untuk memberikan tekanan di area ini secara perlahan. Kemudian, berikan usapan sambil bernapas secara perlahan selama 1 menit. Begitu saja, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Nah, dari tadi kita sudah menyimak penjelasan mengenai akupresur. Namun tidak sampai di situ karena kita akan melanjutkannya dengan terapi refleksi. Jadi apa sih terapi refleksi itu? Nah, terapi refleksi itu merupakan salah satu tipe pengobatan alternatif berupa teknik penyembuhan yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan atau pemijatan pada titik-titik tertentu, misalnya di tangan, kaki, atau telinga, yang pada umumnya dilakukan tanpa menggunakan pelumas apapun atau sering kita dengar menggunakan minyak pijit ya teman-teman. Nah, terapi refleksi ini seringkali digunakan untuk secara teratur mencegah timbulnya penyakit atau menjaga tingkat kesehatan fisik dan mental. Selain itu, terapi refleksi juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit karena pijatan refleksi itu tidak menimbulkan rasa sakit dan dapat dilakukan tanpa pembedahan. Nah, namun yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, terapi refleksi ini sangat tidak dianjurkan untuk beberapa orang pengidap penyakit serius seperti infeksi akut atau demam tinggi, karena maksud saya diutamakan untuk melakukan konsultasi dengan ahli medis terlebih dahulu. Nah, percaya atau tidak teman-teman, cara kerja terapi refleksi itu banyak sekali penjelasannya, sehingga memunculkan pernyataan umum bahwa terapi refleksi itu dilakukan dengan cara memberikan tekanan lembut yang menimbulkan efek manipulatif pada beberapa bagian kaki, tangan, atau telinga untuk menghasilkan efek tertentu di bagian tubuh lainnya. Namun saking banyaknya penjelasan ini, sehingga menimbulkan sangat sedikit kesimpulan dan bukti ilmiah, sehingga para ahli pun berusaha untuk menjelaskannya ke dalam 4 teori besar. Yang pertama itu adalah Central Nervous System Adaptation Theory, di mana teori ini menyatakan bahwa sistem saraf pusat menciptakan hubungan yang lebih kuat di antara bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya teman-teman habis jatuh dari motor, kemudian sikunya secara tidak sengaja itu terbentur ke bahu jalan atau ke aspal jalanan. Nah, dari benturan siku itu, teman-teman kemudian merasakan kalau rasa sakitnya itu menjalar ke bagian jari, ke bagian telapak tangan, seperti itu. Jadi, dari teori ini, terapi refleksi itu diberikannya ke telapak tangan, sehingga diharapkan pijatan dari telapak tangan itu akan memberikan efek penyembuhan ke bagian yang terluka, misalnya tadi siku yang terbentur. Yang kedua, ada gate control teori, di mana teori ini memandang bahwa tubuh kita ini terdiri atas reseptor nyeri yang tersebar di seluruh tubuh kita. Namun reseptor nyeri itu belum cukup untuk membuat kita sadar bahwa ada bagian tubuh kita yang sedang sakit atau terluka. Kecuali otak kita ini mengenali rasa sakit atau tidak nyaman itu melalui indera penglihatan kita. Misalnya teman-teman sedang mengiris sayur untuk persiapan memasak, kemudian secara tidak sengaja itu mengiris atau menyayat jari teman-teman. Namun pada saat menyayatnya itu, teman-teman tidak menyadari dan tidak merasakan rasa sakitnya. Baru ketika teman-teman melihat ada darah yang mengucur dari jari yang terluka itu, teman-teman baru sadar, oh jari saya terluka dan rasanya itu perih sekali. Nah, seperti itulah gate control teori memandang cara kerja terapi refleksi ini. Yang selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Oke, teori yang selanjutnya yaitu vital energy theory. Nah, vital energy theory ini juga dikenal sebagai teori yin dan yang. Nah, teori ini memandang bahwa tubuh seseorang itu memerlukan energi vital atau qi. Nah, energi vital ini mengalir melalui meridians di seluruh tubuh manusia. Nah, jika meridians ini mengalami penyumbatan, maka qi tidak dapat mengalir dengan baik. Nah, sehingga
hal itu dapat menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit. Nah, terapi refleksi berdasarkan teori ini memandang bahwa setiap organ di dalam tubuh manusia itu memiliki titik terapi yang terhubung dengan tangan dan kaki. Nah, dengan memberikan pijatan pada titik-titik terapi di kaki maupun tangan yang tepat, maka meridians yang tersumbat itu akan terbuka sehingga qi dapat mengalir pada tingkat yang baik atau optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu zone teori. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap bagian tubuh manusia itu diwakili oleh tangan dan kaki. Nah, Dr. Fitzgerald mengemukakan gagasan bahwa tubuh seseorang itu memiliki beberapa zona vertikal yang saling terkait. Nah, sehingga kaki kiri terkait dengan organ-organ yang di sisi kiri dari tubuh, dan sebaliknya juga kaki kanan juga terkait dengan organ-organ di sisi kanan tubuh. Lanjut, Kak Esther. Nah, ada 5 metode terapi refleksi. Yang pertama itu thumb walking. Nah, thumb walking ini yaitu dengan cara menggunakan ibu jari untuk memberikan tekanan pada bagian tubuh tertentu dengan gerakan seperti cacing, mulai dengan menekan ibu jari dengan kuat ke kulit. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak tekanan pada sendi. Nah, kemudian ketika memberikan tekanan itu melalui ibu jari sampai terasa menusuk ke dalam daging. Nah, pastikan teman-teman memotong kuku terlebih dahulu agar menjaganya tetap rapi agar tidak terjadi cedera. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat menyaksikan video sebagai berikut. So with the feet, we'll do the plantar aspect here. Surface, we'll just focus on the belly of the foot. So you're going to go in with the thumb and then just back out a little bit and then in. And now keep your pressure. My pressure is generally forward and I'm just lifting up and going back down again, up and back down again. And try to relax, right? It's easy to tense up yourself and that's not going to serve. Nah, untuk metode terapi yang kedua yaitu finger walking. Nah, finger walking ini ditujukan pada bagian punggung kaki dan samping kanan kaki dan samping kaki karena lebih sensitif terhadap rasa sakit. Nah, yaitu dengan cara menggunakan ujung jari telunjuk. Caranya hampir sama thumb walking, yaitu dengan gerakan seperti cacing, tetapi yang membedakannya adalah finger walking ini menggunakan jari telunjuk atau selain ibu jari. Nah, ketika di bagian punggung kaki itu hindari menekan bagian tulangnya karena akan menyebabkan rasa sakit. Nah, cukup beri tekanan pada celah antara tulang dan daging di antara tulang-tulang itu. Nah, The only difference between thumb walking and finger walking is there happens to be another bone and another joint. In the thumb, there are 2 bones, 2 joints, and in the finger, there are 3 bones and 3 joints. So you're only working with this top part, which can be tricky at first, right? Because you're going to want to bend at this second. But let's just try to do it so that I'll show you on my wrist here. This is the radiocarpal joint. So you're going to come here, you'll just come around. And again, you're going to try to keep that middle joint, you could bend it a little bit. And again, like thumb walking, you're just going in, you're keeping your pressure down, and then you're going with a little bite forward. Go all around. This is actually really good if you're a woman and you're watching this and you're trying this. This is all around. You're going to pass through your reproductive area for your reflexes. So I switch to my thumb. So if you do that, you'll know you'll go all the way around and then you switch to your thumb on. Coming all the way down, this is a very common place for finger walking, right through here. So you come down, I'm supporting the back with my thumb, come down, just come up a little bit and back down again. And relax yourself while you're giving as well. Your shoulders start to come up and you tense. Just be aware of that and breathe and relax. Okay, and you start right at the base of the toe.
metode yang ketiga yaitu hook and back up. Nah, hook and back up ini caranya yaitu dengan menekan ibu jari lebih dalam pada titik tertentu dan tahan selama beberapa detik. Nah, kemudian lepaskan secara perlahan dan ulangi sebanyak beberapa kali pada titik yang sama. Oke, Esther. Berikut ada videonya. Two of the best points for this technique are the gallbladder reflex and the spleen reflex. You can use it anywhere. I'll show you the spleen reflex and the gallbladder reflex. So the spleen reflex is in your friend or family member's left side. So it's going to be on your right side, their left foot. When you do the hook and back up, you're going to isolate the point. In this case, it's between the 4th and 5th metatarsals, right under there. You isolate that point, you support it on the back with your fingers, you lean in a little bit, and then you pull out. So you could also support with your other hand. That'll give you just a little bit more support and a little more, you'll be able to have a little bit more pressure. So with your, in this case, your right thumb on their left foot, you go in with pressure, and then you pull out. In, pull out. It's also, you could also kind of pull out almost up. So you could go in, you isolate and support with your fingers in the back, and then you could pull up a little bit. Just depends on them. It could vary a little bit from person to person. Nah, metode terapi berikutnya yaitu rotation on a point. Nah, rotation on a point ini dilakukan khususnya pada bola telapak kaki. Nah, caranya dengan menekan ibu jari di bawah bola telapak kaki sambil menekannya gunakan tangan yang lain untuk memutar kaki ke satu arah lalu ke arah berikutnya. Nah, berikut videonya. So rotation on the point. Similar to thumb walking, that first moment is just going to be pressing in to one point. The only difference in rotation on the point is you're rotating, and every time you go in, you're going to rotate and meet that point. So you're going to go in. We're going to do the diaphragm reflex. It's common when you do this technique to do that area, but you could do it anywhere. You press in, and then you just rotate the foot around that point. Press in, take small bites, and rotate around. In, rotate. In, rotate. In, rotate. I'm kind of going into and lifting and then rotating. I'm going under the metatarsal heads here. And so just to give a little stretch and then around. Also, Nah, untuk metode selanjutnya yaitu press and slide. Nah, caranya dengan menekan ujung ibu jari di atas tumit, kemudian geser secara perlahan sampai mencapai bola telapak kaki atau kepala metatarsa. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video sebagai berikut. so there are 4 rotation on a point. You come down and you just rotate over the diaphragm line. So you go in, you're just going to rotate there. You can go over the entire. The solar plexus point, which is right here, and the adrenal gland reflex are really powerful. The last point is the press and slide with Dr. Manzanares. This is if you really want to get deep and you don't want to miss any points within there. So you're going to actually press down, you lean in, and you just slide a little bit. And check in with your person. Make sure you're not hurting them. You know, you want the body to kind of kick into a place of parasympathetic, relaxation. If you go beyond that, it's not going to serve them. So again, you press in, and then you go up. Press in and slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.